Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Sintua Roni Siagian dalam Renungan Pagi Selasa 4 Juni 2024. Apa kabarnya saudaraku? Baik saudaraku, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, ketika kita hendak berangkat bekerja, memulai usaha kita, atau apapun rencana kita di pagi hari ini, mari terlebih dahulu saudara, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati pikiran kita. Bapa yang baik, terima kasih kalau di malam hari tadi Tuhan memberkati kami. Dan Tuhan juga membangunkan kami dengan pagi hari yang indah, dengan tenaga yang baru. Terima kasih ya Bapa, kalau Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk memulai hari ini. Terima kasih juga Bapa, kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Bapa, sehingga kami bisa memahami arti maksud firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-15. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian firman Tuhan, saudara. Banyak orang bertanya, bagaimana saya mau damai sejahtera ketika saya dalam keadaan susah? Ketika ekonomi saya sedang terpuruk seperti ini, saya tidak bisa damai sejahtera. Yang ada adalah kekhawatiran, kegelisahan, dan pikiran-pikiran yang kemana-mana. Ada juga orang berkata, bagaimana saya bisa bersyukur atau damai sejahtera ketika saya dalam keadaan sakit seperti ini? Bagaimana saya bisa di dalam damai sejahtera ketika saya mengalami pergumulan hidup? Keluarga saya berantakan, anak-anak saya juga banyak yang membuat hati saya menjadi berduka. Apakah sebenarnya damai sejahtera yang dimaksud oleh firman Tuhan saat ini, saudaraku? Banyak orang juga yang menyangka bahwa damai sejahtera itu dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita. Juga orang berkata bahwa damai sejahtera itu adalah tergantung kepada apa yang kita miliki. Namun saudaraku, banyak juga kita lihat para pejabat yang memiliki kuasa
seorang presiden tidak memiliki damai sejahtera, padahal dia sudah orang yang paling berkuasa. Apa saja sepertinya ada pada dia. Tetapi banyak presiden juga yang kita lihat dan kita baca di Wikipedia bahwa mereka banyak yang melakukan bunuh diri, gantung diri, menembak dirinya sendiri karena ada satu kegelisahan atau depresi. Mereka tidak bisa memiliki damai sejahtera. Bahkan artis-artis terkenal seperti Michael Jackson dan lain sebagainya juga, mereka tidak memiliki damai sejahtera padahal mereka sudah orang yang terkenal. Ya, jadi ternyata saudaraku, damai sejahtera tidak dipengaruhi atau tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki. Dan juga tidak ditentukan oleh keadaan di sekitar kita. Oleh karena itu saudaraku, apapun yang menjadi keadaan kita saat ini, baik ketika kita kurang begitu sehat, baik keadaan ekonomi kita tidak begitu baik, ataupun ketika kita sedang mengalami pergumulan hidup, damai sejahtera bisa senantiasa kita miliki. Damai sejahtera itu ditentukan oleh bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, si pemilik damai sejahtera itu. Seperti yang sering kita peringati di dalam hari-hari Natal, dikatakan, damai sejahtera bagimu. Karena Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai, sudah turun ke dunia memberikan damai sejahtera kepada Tuhan, kepada kita manusia. Karena memang damai sejahtera bersumber daripada Allah. Damai sejahtera hanya bisa kita miliki ketika kita memiliki sumber damai sejahtera itu, yaitu Yesus Kristus. Orang tidak memiliki Yesus akan merasa bahwa dia tidak damai, saudaraku. Atau mereka menganggap bahwa damai sejahtera itu bersumber dari materi, kekuasaan, dan keadaan di sekitar dia. Namun, bagi anak-anak Tuhan, damai sejahtera itu bersumber daripada Allah. Kuncinya adalah bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, men-setting diri kita, pikiran kita, hati kita untuk senantiasa berserah kepada Tuhan sebagai sumber damai sejahtera. Oleh karena itulah, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi, damai sejahtera yang daripada Kristus itulah yang memerintah, bukan kita. Bukan kondisi kita, bukan keadaan kita, bukan lingkungan kita yang memerintah. Tetapi Yesus Kristus sebagai sumber damai sejahtera. Mari saudaraku, kalau saudara ingin hidup di dalam damai sejahtera, terimalah Kristus di dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau firman-Mu mengingatkan kami bahwa damai sejahtera hanya ada pada Tuhan. Dan kami akan kecewa kalau kami mencari damai sejahtera daripada lingkungan kami, orang-orang di sekitar kami, bahkan keberadaan kami, harta milik, itu akan membuat kami kecewa. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa senantiasa dipimpin oleh Roh-Mu, supaya kami bisa merasakan damai sejahtera senantiasa di dalam Engkau. Bapak, kami serahkan saudara-saudara kami yang sakit, orang-orang yang bersedih, yang berduka, Tuhan hiburkan. Tuhan menyembuhkan teman-teman kami, saudara kami yang sakit. Tuhan juga memberikan jalan keluar bagi saudara kami yang memiliki persoalan hidup. Ampuni kami ya Bapa, apabila selama ini kami mengandalkan diri kami untuk mendapatkan damai sejahtera. Tetapi sungguh damai sejahtera hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa,
Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.